Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji dan rasa syukur kita kepada Zat yang Maha Esa, Allah Azza wa Jalla, karena telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Sholawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang mengikuti ajarannya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang berbahagia, kita ketahui bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Republik Indonesia dan juga bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Penamaan bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu berfungsi sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, sebagai pengembang budaya, kemudian sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sebagai alat perhubungan dalam kepentingan pemerintahan dan juga kenegaraan. Hingga saat ini, bahasa Indonesia terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penerapan bahasa asingnya. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan mahasiswa masih dirasakan sangat kurang, khususnya pada saat pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia masih menghadapi berbagai problematika, baik secara internal maupun eksternal. Dalam artikel dijelaskan bahwa terdapat beberapa problematika pendidikan bahasa Indonesia yang ada di perguruan tinggi. Yang pertama, yaitu pembelajaran bahasa tidak komunikatif. Dalam konteks ini, pembelajaran harus dilakukan dalam konteks komunikatif. Dalam artian, aktivitasnya difokuskan pada bagaimana mahasiswa menggunakan bahasa dalam berkomunikasi, baik dengan dosen maupun dengan sebayanya. Banyak faktor yang menyebabkan pembelajaran bahasa tidak berlangsung secara komunikatif. Salah satunya yaitu interaksi di dalam kelas antar mahasiswa dengan dosen kurang berjalan secara optimal. Yang kedua yaitu pembelajaran bahasa yang disajikan secara diskrit. Pembelajaran bahasa Indonesia masih cenderung dilakukan dengan model diskrit. Keterampilan berbahasa yang seharusnya disajikan secara terintegrasi belum dapat dilakukan secara optimal di kelas. Untuk memperlancar kegiatan pengajaran bahasa Indonesia secara baik, diperlukan metode yang baik pula. Dalam penerapan metode pengajaran tersebut, terdapat beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan terlebih dahulu oleh para pengajar, yang diantaranya yaitu ada pengajaran harus disesuaikan dengan kultur sosial dari objek siswa. Kemudian menggunakan metode yang dianggap mudah oleh para mahasiswa. Kemudian melalui pendekatan yang sifatnya komunikatif dalam kegiatan belajar dan mengajar. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia harus memperhatikan karakter mahasiswa. Hal ini digunakan untuk melihat sejauh mana keinginan atau keseriusan mahasiswa dalam mempelajari bahasanya sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia harus memperhatikan tingkat perkembangan mahasiswa. Hal ini berkaitan dengan pemilihan materi atau contoh-contoh yang diberikan dosen. Materi bahasa Indonesia yang secara berjenjang diberikan dari tingkat satuan pendidikan menghendaki kemampuan dosen menganalisis kebutuhan materi dengan baik. Berdasarkan pengalaman, persepsi mahasiswa terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia berada pada taraf yang sangat rendah. Kondisi ini berdampak pada rendahnya motivasi mahasiswa untuk mempelajari bahasanya sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Dalam rangka
mengatasi permasalahan pembelajaran bahasa Indonesia yang ada di perguruan tinggi, muncullah berbagai pemikiran dan gagasan, baik yang disampaikan dalam ceramah-ceramah terbatas maupun dalam forum seperti seminar nasional pembelajaran bahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Bahasa Indonesia. Dengan demikian, dalam suatu pembelajaran, belajar harus bersikap komunikatif dengan mahasiswa. Begitu juga sebaliknya, agar terjalin komunikasi dua arah. Jadi, pihak-pihak terkait harus memperhatikan komponen-komponen dalam mengajar bahasa Indonesia guna memecahkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan problematika pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan mengenai pembelajaran bahasa yang tidak komunikatif, kemudian pembelajaran bahasa yang disajikan secara diskrit, dan juga rendahnya persepsi atau pandangan mahasiswa terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.